bahwa ibadah itu ada yang ibadah mahdhah, ada yang ibadah ghairu mahdhah. Makna ibadah mahdhah apa? Ibadah yang dia murni hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Orang yang memberikan sumbangan, ya, lalu dia sembunyikan sumbangan itu sampai tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Tangan kanan yang beri, tangan kiri nggak tahu. Ya, ini kan tingkatnya tinggi kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله سرا وعلانية، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita walaupun dalam kondisi ada uzur syar'i hujan, tapi tetap kita bisa menghadirkan diri kita di rumah Allah untuk kita dapatkan keutamaan yang ada pada salat fardu secara berjamaah bagi laki-laki di masjid. Alhamdulillah, selepas solat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu syar'i, mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nantinya juga akan kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah, dan kita niat iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, untuk pertanyaan terkait dengan hadis innamal a'malu binniyat, ya khususnya tentang pembahasan niat baik secara fikih maupun juga secara keikhlasan di dalam beramal. Maka seperti yang kita sampaikan bahwa mulai malam ini kita tutup dulu tanya jawab, kita masuk kepada pembahasan tentang masalah keikhlasan. Karena inti daripada hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa adalah keikhlasan di dalam kita beramal. Karena kita akan dapat apa dari amal yang kita buat tergantung kepada tujuan kita melakukan amal tersebut. Kita akan mendapatkan pahala kalau kita lakukannya karena Allah. Tapi kalau karena yang lain-lain, akan kita dapat yang lain-lain itu tapi tidak dapat pahala dari sisi Allah di akhirat nantinya. Para jamaah yang mulia, di dalam kitab A'malul Qulub, pekerjaan-pekerjaan hati, ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid,
beliau menempatkan sejumlah pekerjaan-pekerjaan hati. Maka yang pertama sekali beliau letakkan adalah al-ikhlas, tentang pembahasan tentang keikhlasan. Biasa beliau ketika membahas sesuatu diawali dari definisinya. Mudah-mudahan dengan kita membaca apa yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid tentang keikhlasan, menambah lagi pemahaman kita tentang makna keikhlasan, menambah lagi usaha kita untuk membetulkan niat di dalam amal-amal kita. Pertama yang dibahas di sini adalah maknal ikhlas. Apa pengertian ikhlas? Tentu juga selalu diawali dari makna dari segi bahasa. Al-ikhlasu fil lughati. Kalau istilah sering digunakan secara etimologi. Ya. Nanti secara istilah, secara terminologi. Apa makna secara bahasa? Bahwa kalau kita buka kamus Arab, tentu dari Arab ke Arab, bukan dari Arab ke Indonesia. Kita carilah kata al-ikhlas. Maka kita akan dapati apa maknanya menurut orang Arab. Itu artinya secara bahasa. Maka di sini disebutkan ya, al-ikhlasu fil lughati ma'khudhun minal fi'li akhlasa walladhi mudhari'uhu yukhlisu wa masdaruhu ikhlasan. Kata al-ikhlas ini dalam bahasa Arab diambil dari kata kerja yang dalam bentuk fi'il madhinya adalah akhlasa. Fi'il mudhari' kata kerja kalau madhi yang lampau. Fi'il mudhari' sekarang dan yang akan datang. Itu adalah yukhlisu. Kata masdarnya atau kata bendanya adalah ikhlas. Apa dia maknanya? Ai amhadha syai'a ja'alahu mahdhan wa lam yukhallit ma'ahu ghairahu. Apa itu akhlasa yang dari dia kemudian masdarnya ikhlas adalah amhadha syai'a, yaitu memurnikan sesuatu. Ja'alahu mahdhan wa lam yukhallit ma'ahu ghairahu, tidak dicampur dengannya apapun. Itu secara bahasa ikhlas adalah menjadikan sesuatu itu murni, tidak bercampur dengan apapun. Wa akhlasa ar-rajulu dinahu lillah ay ja'alahu mahdhan lillahi wa lam yukhallit ma'ahu fi dinihi ahada. Bisa dikatakan seseorang mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Itu artinya dia menjadikan apa yang dia buat dalam agama murni semata untuk Allah dan dia tidak campurkan siapapun selain daripada Allah. Ini secara bahasa. Kita sering mendengar, ini saya tambahkan dulu, bahwa ibadah itu ada yang ibadah mahdhah, ada yang ibadah ghairu mahdhah. Makna ibadah mahdhah apa? Ibadah yang dia murni hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Kita misalnya sholat, dalam kita sholat kita enggak sholat,
itu tidak ada, artinya yang berakibat kepada orang lain, tidak berdampak, karena betul-betul hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau kita mengeluarkan zakat, maka apa yang kita lakukan ini ada untungnya untuk orang yang menerima zakat. Jadi kita kalau enggak sholat, yang enggak ada ruginya orang lain. Kita sholat pun tidak ada untungnya orang lain. Tapi kalau kita bersedekah, ya, maka sedekah yang kita lakukan itu ada manfaatnya untuk orang lain. Itu namanya ghairu mahdhah, tidak murni hanya hubungan ini, tapi ada juga manfaat bagi pihak lain. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa qala Ibnu al-Athir rahimahullahu taala, sumiyat bidzalika li'annaha khalisah fi sifatillahi ta'ala wa tuqaddas aw li'anna al-lafidha biha qad akhlasa tauhid lillah. Misalnya, ya, qul huwallahu ahad, itu dinamakan dengan surat apa? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad dinamakan surat Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan seperti itu? Kata Ibnul Athir, karena dia li'annaha khalisatun fi sifatillahi ta'ala, ya, karena itu adalah murni, ya, tentang sifatnya Allah. Juga li'anna al-lafidha biha qad akhlasa tauhid lillahi azza wa jalla, karena orang yang melafadzkan qul huwallahu ahad, dia telah memurnikan tauhidnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatul ikhlas hiya kalimatut tauhid. Jadi kata ikhlas itulah dia kata tauhid. Wa syai'ul khalisu huwa as-safi alladhi zala anhu syaubuhu alladhi kana fihi. Ini dalam apa namanya, Al-Qamus Al-Muhit. Pertama itu yang sudah dibaca tadi dalam Qamus Lisanul Arab, ya, dan juga dalam Tajul Arus. Apa itu kalau disebut asy-syai'ul khalis? Adalah as-safi alladzi dzala anhu syaubuhu alladzi kana fi. Sesuatu yang disebut dalam bahasa Arab khalis adalah sesuatu yang dia murni, tidak bercampur dengan apapun. Jadi kalau kita bilang seperti pernah saya sebut, umpama aja, ini madu asli, enggak campur apa-apa, maka bahasa Arabnya adalah hadza asalun khalis. Kalau kita mau tanya orang jual madu, ini murni apa ada campurnya, maka kita tanya hadza khalis walala, ini murni apa enggak. Nah, maka kalau dikatakan hadza khalis, itu maknanya enggak ada dicampur apapun dia. Ada juga di dalam Al-Qamus Al-Muhit, Al-Fairus Abadi mengatakan makna secara bahasa al-ikhlas adalah akhlasa lillah, adalah taraka riya, meninggalkan riya. Qala Al-Jurjani, diangkat dari Al-Jurjani yang membuat tentang definisi at-ta'rifat dalam kitabnya at-ta'rifat. Al-ikhlasu fil lughati tarkur riya' fit ta'at. Ikhlas secara bahasa itu adalah meninggalkan riya dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka kalau secara bahasa pun
dapat kita ambil kesimpulan, ikhlas itu adalah sesuatu yang dia murni, tidak bercampur dengan apa-apa. Maka akan kita katakan kalau kita beribadah ikhlas karena Allah, berarti tidak ada karena apapun. Kan sering yang kita sebut itu orang karena Allah ya, karena yang lain ya. Nah, ini kan berarti tidak ikhlas. Karena ikhlas itu mesti dia murni, nggak bercampur dengan apapun. Seperti yang kita singgung misalnya, orang bantu orang ketika pemilu-pemilu, membantu karena juga disuruh dalam agama biar dipilih ya juga. Nah, ini kan tidak ikhlas, karena ikhlas mesti dia murni, tidak bercampur dengan apapun, karena Allah kita buat. Kalau udah ada campurannya, berarti ini sudah tidak ikhlas, karena ikhlas tadi secara bahasa murni, nggak bercampur dengan apa-apa. Makna al-ikhlas fil istilah. Ya, sekarang secara istilah, kalau bicara secara istilah berarti yang dibuat oleh para ulama, maka dia bisa bermacam. Ya, karena ini sudah ada intervensi daripada pemikiran daripada manusia, karena manusia yang membuat istilah ini. Kalau tadi murni berdasarkan penggunaan orang Arab. Zakarul ulama'u fi ta'rifil ikhlasi iddata ta'rifatin, ya, wa ahammuha ma yali. Para ulama menyebutkan berbagai definisi tentang ikhlas. Di antara yang penting di antara definisi keikhlasan yang banyak disebut ulama adalah sebagai berikut. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-ikhlasu huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fi ta'at. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ikhlas itu adalah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bil qasdi fi ta'at. Jadi dalam kita melakukan ketaatan itu kita hanya tujuannya semata karena Allah, ya, itu ifradu al-haq subhanahu wa ta'ala bil qasdi. Jadi qasad, tujuan kita ya betul-betul semata dalam ketaatan itu adalah karena Allah. Itu makna ikhlas cara definisi menurut Ibnu Qayyim. Qala al-Jurjani rahimahullahu ta'ala, ini semua yang disebut tadi definisi dibuat footnote, di bawahnya diambil dari kitab apa, halaman berapa. Jadi ini sangat-sangat istilah bahasa ilmiahnya sangat akuntabel, sangat bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bukan main dah dari mana. Jadi semua tadi yang disebutkan menurut si ini langsung ada footnote di ujungnya, tengok ke bawah di kitab apa, halaman berapa. Ya, seperti contoh tadi pendapat Ibnu Qayyim misalnya, ya, diberi footnote 2 kitabnya Madarijus Salikin juz 2 halaman 91. Sekarang Al-Jurjani juga mendefinisikan ikhlas dengan al-ikhlasu takhlisul qalbi an syaibati syaubi al-mukaddari li safaihi wa tahqiqihi. Mengikhlaskan hati itu adalah memurnikan hati dari campuran apapun yang dapat merusak kemurnian daripada hati. Ini kata Al-Jurjani. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada juga yang mengatakan waqila, kalau qila tidak tahu
siapa yang bilang, tetapi ini menjadi sesuatu yang masyhur beredar. Tapi tetap ada footnote-nya di sini, diambil di kitab apa? Ini di kitab At-Ta'rifat. Wa qila al-ikhlasu tasfiyatul a'mali minal maqdurat. Ikhlas itu adalah membersihkan amal-amal perbuatan dari apa yang dapat mengotorinya. Wa qala Hudzaifah rahimahullahu ta'ala, al-ikhlasu an tastawi af'alul 'abdi fi adh-dhahiri wal batin. Ya, Hudzaifah bukan sahabat ini, ya, tapi ini adalah barangkali tabi'in karena rahimahullah. Tapi ini footnote-nya diambil dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ini kitabnya Imam An-Nawawi. Apa itu ikhlas? Adalah an tastawiya a'malul 'abdi fi dhahir wal batin. Ketika seseorang amal antara yang zahir dengan batin sama, itu adalah ikhlas. Sesuai antara amal batin dengan amal zahir, itu adalah ikhlas. Artinya dia ketika ada orang tengok kayak gitu dia buat, enggak ada orang tengok pun begitu dia buat. Atau istilahnya apa yang dia lakukan itu dengan apa yang di dalam hatinya itu sama. Wa qala ba'dhum, sebagian para ulama mendefinisikan ikhlas itu adalah al-ikhlas alla tatluba ala amalika syahidan illallah wa la mujaziyan siwahu. Ada juga definisi ini. Ikhlas itu adalah, ya, kamu tidak meminta saksi dari apa yang kamu lakukan kecuali Allah. Kamu tidak meminta balasan dari apa yang kamu buat melainkan dari Allah. Jadi kamu melakukan sesuatu tidak meminta orang lihat, siapapun lihat. Kamu lakukan karena Allah yang lihat, tidak karena dilihat siapapun. Itu dia adalah ikhlas. Kamu melakukan sesuatu tidak mengharap balasan dari siapapun kecuali balasan daripada Allah. Ini juga ada definisi seperti ini. Ini diambil dari kitab Madarijus Salikin. Wa warada 'an salafus salih ma'anin 'iddah lil ikhlas minha. Dan juga ada dari para ulama salaf salih, ya, tentang makna ikhlas itu. Di antaranya ayyakunal 'amalu lillahi ta'ala la nasiba li ghairillah fihi. Ya, hendaknya amal itu murni karena Allah, tidak ada apapun yang lain selain daripada Allah. Tidak terlibat apapun yang lain selain daripada Allah. Ada juga tasfiyatul amali an mulahadatil makhluqin. Dan juga mendefinisikannya adalah membersihkan amal kita daripada daripada perhatian, pujian daripada makhluk. Ya. Ketika kita melakukan amal sesuatu tidak ada hubungan dengan makhluk. Makhluk itu mau puji mau nggak puji kita tidak ada urusan. Makhluk itu mau melihat atau tidak melihat itu kita tidak ada urusan. Karena kita buat semata adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa katsiran ma yaridu fi kalami syar'i wan nasi isti'malu lafzi an-niyyah makan al-ikhlas. Ini seperti dibahas oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'
dalam kitab hadis yang kita gunakan sebagai rujukan, kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, Jami'ul Ulumi wal Hikam, bahwa penggunaan kata ikhlas itu adalah di dalam syariat atau juga di pandangan para ulama, terutama salafus saleh, adalah itulah dia niat. Jadi ketika bicara hadis innamal a'malu binniyat, itu bicara tentang masalah keikhlasan di dalam kita beribadah. Walaupun kemudian dibawa oleh para fuqaha untuk membedakan antara ibadah dengan adat, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Tapi sesungguhnya hadis innamal a'malu binniyat itu adalah hadis tentang bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kita semata karena Allah. Jamaah rahimakumullah, kata Syekh Shalih Al-Munajjid, wan niyatu fil asli 'inda al-fuqaha hiya tamyizul ibadat 'anil 'adat wa tamyiz al-'ibadat 'an ba'dihha al-ba'd. Niat itu di pembahasan para ulama fikih itu untuk maksud membedakan antara ibadah dengan adat, antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Fatamyizul ibadat 'anil 'adat katamyizi ghuslin litanzif an ghuslil janabah. Sebagai contoh, membedakan ibadah dengan adat adalah orang mandi, apakah dia mandi untuk bersih-bersih atau mandi untuk menghilangkan junub, tergantung kepada niat. Wa tamyizul ibadati an ba'dihha al-ba'd katamyizi salati zuhri an salati al-asar. Membedakan satu ibadah dengan ibadah lain seperti salat duhur dari salat asar. Misalnya puasa yang kita lakukan, apakah puasa sunat atau puasa wajib. Wa ala hadha at-ta'rif an-niyatu laysat dakhilatan fi mawdu'ina. Jadi kalau ini yang dimaksud dengan pembahasan niat, bukan ini yang kita mau bahas. Ini enggak kita bahas. Bahwa niat itu harus ini, itu bagiannya fikih. Kita enggak bahas itu di sini. Walakin idza utliqat an-niyatu wa uridu biha tamyizul maqsudi bil amal. Tetapi ketika niat itu dimaksudkan adalah untuk membedakan maksud di dalam melakukan sebuah amal, hal huwa lillahi wahdihi la syarikalah am lillah wa ghairihi, apakah amal itu dibuat hanya karena Allah atau karena Allah dan juga karena yang lain selain Allah. Fahadhihi hiya niyyah allati tadkhul fi ma'na al-ikhlas. Inilah niat yang dimaksud dengan ikhlas. Ini jamaah rahimakumullah. Sekarang Syekh Shalih Al-Munajjid menjelaskan tentang al-amru bil ikhlas. Perintah untuk kita ikhlas di dalam beribadah dan beramal. Pertama, fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an perintah-perintah untuk ikhlas. Laqad amara Allah 'azza wa jalla 'ibadahu bil ikhlasi fi mawadhi'a min kitabih faqala ta'ala. Terdapat di beberapa tempat dalam Al-Qur'an Allah menyuruh hamba-hambanya untuk ikhlas dalam beribadah. Misalnya Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas.
Wa amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yasifa nafsahu bi ikhlasil ibadati lillah faqala ta'ala qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Nabi Muhammad juga diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan kepada hamba-hamba kepada umatnya bahwa beliau ikhlas beribadah karena Allah. Qul, katakan hai Muhammad, Allah a'bud, Allah lah yang aku sembah, mukhlishan lahu dini, ikhlas itu karena Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 41. Di dalam surat Al-An'am ayat 162 163 Allah perintah juga Nabi Muhammad, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini selalu sebetulnya kita ulang-ulang. Qul inna salati, ya salatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa wasafa ta'ala nafsahu bi annahu ma khalaqal mauta wal hayata illa liyabluwan nasa ayyuhum ahsanu amala. Allah juga menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan kehidupan, kematian, melainkan untuk menguji manusia ini siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Tapi apa makna paling baik amal kita lihat nanti. Di surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Apa makna ini? Qala Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala anil amal hasan. Al-Fudail ibn Iyad ini tabi'in besar, mengatakan apa makna amal yang baik. Yang dimaksud ayat tadi, siapa di antara kalian paling baik amalnya? Apa itu amal yang baik? Adalah huwa akhlasahu wa aswabahu, yang paling ikhlas, yang paling betul. Maksudnya apa? Qalu ya Aba Ali ma akhlasahu wa aswabahu. Ini Al-Fudail ibn Iyad, panggilan lainnya adalah Abu Ali. Wahai Abu Ali, apa maksudnya paling ikhlas, paling betul? Qala innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sebuah amal ibadah itu kalau dia ikhlas semata karena Allah tetapi tidak benar melakukannya juga tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu juga sebaliknya, kalaupun dikerjakan dengan benar tapi ikhlasnya tidak, juga enggak diterima. Ya. Hatta yakuna khalisan sawaban. Sehingga satu amal itu untuk diterima dia harus terpenuhi dua, satu ikhlas, satu lagi benar dia sesuai dengan disyariatkan. Lalu apa makna ikhlas? Wal khalisu ma kana lillah. Kata Al-Fudail ibn Iyad, ikhlas itu adalah sesuatu yang dikerjakan murni karena Allah. Wasawabu ma kana ala sunnah. Yang benar itu adalah yang sesuai dengan sunnah. Ini jamaah rahimakumullah. Qala Ibnu Taimiyah ta'liqan ala kalam Al-Fudail rahimahullah ta'ala, wa dzalika tahqiq qaulihi ta'ala. Ibnu Taimiyah menambah komentar terhadap pernyataan daripada Al-Fudail Ibn Iyad tadi dengan mengatakan bahwa itulah tadi apa yang dimaksud oleh firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110,
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan bertemu dengan Rabbnya di akhirat nantinya, apa yang harus dia lakukan? Falyamal 'amalan salihan, dia hendaknya melakukan amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka bagaimana amal saleh itu? Tadi dua dia harus terpenuhi. Pertama karena Allah, yang kedua harus sesuai yang disunnahkan. Kalau salah satunya bermasalah tetap tidak diterima. Seperti yang sudah pernah saya contohkan. Kalau orang bangun tengah malam gak ada satupun yang lihat, dia kemudian sholat, tapi sholat nggak ada rukuk, nggak ada sujud, ini walaupun karena Allah nggak keterima karena tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Orang sholat, ya sebetulnya dia nggak mau sholat, tapi karena ada tadi bosnya, maka dia sholat, maka semua syarat sahnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, bahkan sunat-sunatnya terpenuhi sampai ke sunat hayat. Ke mazhab Syafi'i bagi dua, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Sunat hayat ini sunat-sunat kecil, ya semuanya dia lakukan ya sesuai dengan yang disyariatkan, tapi tetap tidak diterima karena dia buat bukan karena Allah, ya ini dia. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa qad awsallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu ma'ahu an yakunu ma'a ahli al-ikhlas. Faqala, Allah menasihati nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya kita agar senantiasa kita bergabung dengan orang-orang ikhlas. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu Muhammad dengan orang-orang yang mereka beribadah kepada Rabb mereka di pagi hari, di malam hari, yuriduna wajhah, mengharapkan semata adalah keridhaan daripada Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa wasafa alladhina yuriduna wajha Allah bi annahum humul muflihun. Allah menggambarkan bahwa orang-orang yang mengharapkan semata keridhaan Allah, inilah orang-orang yang beruntung. Di surah Ar-Rum ayat 38, fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Ya, kamu berikan kepada kerabat yang dekat nasab denganmu, ya haknya, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil. Yang demikian itu baik bagi orang-orang yang dalam melakukan itu mengharapkan ridho Allah. Wa ulaika humul muflihun. Orang yang dalam beramal mengharapkan ridho Allah, inilah orang-orang yang beruntung. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa wa'adal mukhlis bin najati minan nari war ridha yaumal qiyamah. Allah menjanjikan akan selamat daripada azab neraka, mendapatkan keridhaan Allah di hari akhirat nantinya orang-orang yang ikhlas. Di dalam surat Al-Lail ayat 17 dan ayat sampai ayat 21, Allah berfirman, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Di sini ada illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Di dalam beramal hanya mengharapkan ridha daripada ya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa dzakara min awsafi ahli jannah al-ikhlas fid dunya. Ya, Allah juga menggambarkan bahwa di antara ciri penghuni surga itu nantinya
adalah orang-orang yang ikhlas ketika di dunia ini. Di surat Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian, itu yang kami harapkan semata adalah ridha Allah, tidak mengharapkan dari kalian balasan, bahkan terima kasih pun tidak kami harapkan. Ini orang-orang yang ikhlas. Ini jamaah rahimakumullah. Selanjutnya disebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang masalah keikhlasan dalam beramal. Hadis yang pertama diangkat adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini tidak kita baca lagi. Kemudian jamaah rahimakumullah adalah hadis yang kedua yang diangkat adalah al-khuruju ilal masajid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fa. Salat seorang laki-laki secara berjamaah itu dilipat gandakan daripada dia salat sendiri di rumahnya atau di pasarnya, di kedainya, 25 kali lipat. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudhu'a. Itu karena dia pertama adalah apa? Berwudu. Kemudian dia berwudu dengan sempurna. Summa kharaja ilal masjid. Kemudian dia pergi ke masjid. La yukhrijuhu illa salah. Tidak ada yang membuat dia untuk keluar ke masjid faktor kecuali dia mau salat. Tidak ada karena sambil jumpa si ini, karena ditunggu si ini. Kalau nggak ditunggu nggak ada pergi. Ya, karena ada janji dikasih ini. Ya, tidak ada yang mengeluarkan dia ke masjid kecuali dia mau salat berjamaah di masjid. Wala yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Ya, tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali dengan langkah itu diangkat satu derajat dia. Wa hutta anhu biha khati'ah, dengan satu langkah dia langkah itu juga akan menjadi satu keampunan dosa bagi dia. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu. Maka ketika dia salat, malaikat akan berdoa untuk orang ini selama dia di tempat salatnya. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, wa la yazalu ahadukum fi salatin mantadhara as-salah. Malaikat akan mendoakan kepada orang itu, ya Allah, ya, berilah selawat kepada orang, ya Allah kasihanilah orang ini, ya. Apa yang didapatkan dalam hadis ini tadi adalah orang ini tidak keluar untuk salat berjamaah kecuali yang mendorong dia adalah pahala yang dijanjikan Allah untuk salat jamaah. Inilah orang yang ketika melangkah satu langkah kakinya diangkat satu derajat dia, satu langkah dia diampuni, ya, satu dosa dia kalau dia keluar ke masjid betul-betul karena Allah. Ya, ini jadi intinya tadi ada la yukhrijuhu illa salah. Tidak ada yang mengeluarkan dia untuk solat ke masjid kecuali keyakinan dia mendapatkan pahala. Itu bukan kepada faktor-faktor yang lainnya. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, saya baca biar habis ini satu lagi misalnya tentang puasa, ya, yang akan kita puasa. Ada hadis sering sekali kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan karena dorongan iman, wa ihtisaban karena mengharap pahala, jadi dijanjikan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini yang menjadi keampunan bagi dosanya yang telah lalu kalau puasanya adalah ikhlas. Juga man shoma yauman fi sabilillah, ya, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan.
Siapa yang puasa satu hari saja, yang dia di jalan Allah sedang berperang di jalan Allah, Allah jauhkan ya wajahnya dari api neraka sampai 70 kharif. Begitu juga yang solat tarawih di bulan Ramadan karena dorongan iman dan mengharapkan balasan pahala, maka menjadi ampunan bagi dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian jamaah rahimakumullah ya, di dalam hadis ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah nanti di mahsyar. Salah satu disebutkanlah orang yang memberikan sumbangan ya, lalu dia sembunyikan sumbangan itu sampai tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Tangan kanan yang beri, tangan kiri nggak tahu. Ya, ini kan tingkatnya tinggi kali. Ya, tangan kanan beri, tangan kiri nggak tahu. Ini orang yang betul-betul ya ikhlas. Ya. Rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Orang yang bersedekah lalu dia sembunyikan sedekah sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diberi oleh tangan kanan. Ini jamaah rahimakumullah, nanti masih banyak pembahasan tentang masalah ikhlas ini dari kitab Syekh Saleh Al-Munajjid, sampai yang paling penting nanti adalah apa bahaya daripada ketidakikhlasan. Kemudian yang terakhir yang penting juga adalah bagaimana kita untuk bisa kiat-kiat mengikhlaskan niat dari setiap amal kita. Karena waktu kita, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.